Shalom, saudara-saudari yang kucintai dan saudara-saudari yang kusayangi, dimanapun saudara-saudari berada, kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kiranya Tuhan Yesus menyertai. Nah, saat ini saya akan sharing salah satu soal, yaitu ini. Barang siapa yang bisa mendapatkan kerajaan surga dan mendapatkan hidup yang kekal? Barang siapa yang bisa mendapatkan kerajaan surga dan mendapatkan hidup yang kekal. Dan saat ini saya terambil dari kitab Matius pasal 18 ayat 1-5. Ayat 1. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Nah, ini adalah suatu pertanyaan. Mengapa harus ada pertanyaan? Karena pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus selalu mengikuti Yesus, dan di mana dan kemana saja Yesus pergi untuk memberitakan kerajaan surga, itu murid-murid Tuhan Yesus selalu mengikuti Tuhan Yesus. Nah, tetapi dalam perjalanan itu, dalam pelayanan itu, mereka selalu bertanya karena mereka ingin tahu sesuatu yang harus mereka mengetahui dari Tuhan Yesus. Maka murid-murid inilah mengajukan pertanyaan kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Nah, sesuai dengan soal dan pembahasan kita, barang siapa yang bisa mendapatkan kerajaan surga dan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, ayat 2, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu ia berkata kepadamu atau kepada murid-muridnya, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, Yesus berkata bahwa saya ada garis merah atau kasih warnai. Ini adalah kata Tuhan Yesus sendiri. Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, akibat dari tidak mau bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, akibat dari penolakan bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, mengapa Yesus selalu mengambil ilustrasi kepada anak kecil? Karena begini, anak kecil itu adalah kalau dia apa yang dia buat itu dia tidak bisa menyembunyikan. Dia selalu menyatakan kesalahannya, selalu menyatakan apa yang orang lain lakukan, dan dia selalu membutuhkan minum susu. Dia tidak membutuhkan segala sesuatu yang atau makanan yang keras. Nah, Tuhan Yesus mengambil ilustrasi
seperti anak kecil ini, artinya bahwa barang siapa yang merendahkan diri dan mengakui bahwa kita adalah orang berdosa dan bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, dia akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi kalau tidak mau bertobat dan tidak menjadi seperti anak kecil ini, dia tidak layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Nah, mengapa sampai Tuhan mengajarkan kita dalam setiap Injil Kristus bahwa setiap orang harus bertobat? Karena pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua manusia adalah terjerumus dan semua manusia adalah dikutuk oleh Tuhan karena ketidakketaatan dan ketidakmauan untuk menuruti setiap perintah Tuhan. Nah, sehingga melalui nenek moyang Adam dan Hawa itu dan keturunan Adam dan Hawa itu atau warisan mereka itu, semua manusia yang ada di seluruh dunia adalah telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jadi Yesus datang ke dalam dunia adalah sehingga setiap manusia bisa bertobat dan bisa berbalik dan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, melalui bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus inilah bisa melihat dalam kerajaan surga. Nah, karena tanpa bertobat, setiap manusia adalah orang berdosa. Ingat, setiap manusia adalah orang berdosa. Sehingga tanpa mengalami bertobat ini dan menjadi seperti anak kecil ini, dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, akibat dari tidak mau bertobat adalah ada beberapa nomor. Nah, konsekuensi atau akibat dari ketidak mau bertobat adalah satu, kita tidak layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Satu, kita tidak layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Yang kedua, kita tidak akan menjadi anak-anak Allah. Nah, yang ketiga, kita tidak akan melihat Allah dan kerajaan surga. Nah, yang keempat, masuk dalam penderitaan yang kekal, yakni di dalam neraka yang tidak pernah padam. Nah, Matius 18 ayat 3, ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Saya ada garis warnai, saya ada kasih warna, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, akibat dari tidak mau mengalami bertobat ini dan penolakan perintah Tuhan, Tuhan bilang bahwa bertobatlah dan menjadi seperti anak kecil. Tapi kalau kita penolakan setiap perintah itu, maka konsekuensi atau akibatnya adalah ada 4 nomor. Kita tidak layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Yang kedua, kita tidak akan menjadi anak-anak Allah. Yang ketiga, kita tidak akan melihat Allah dan kerajaan surga. Yang keempat, masuk dalam penderitaan yang kekal, yakni di dalam neraka yang tidak pernah padam. Nah, oleh karena itu, jikalau Tuhan memerintahkan kita untuk bertobat, berarti ya turutilah dan lakukanlah, bahkan menggenapi setiap firman-firman itu. Mengapa setiap orang harus bertobat? Karena setiap keturunan Adam dan Hawa adalah sudah jatuh dalam dosa secara total. Tidak ada relasi antara Allah dengan manusia. Justru itu Yesus datang ke dalam dunia supaya melalui percaya dan beriman kepada Yesus Kristus itulah
setiap manusia, setiap orang dipanggil menjadi anak-anak Allah, dipanggil menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Maka itu, percayalah dan bertobatlah dan menjadi seperti anak kecil, supaya hidupmu jangan menjadi sia-sia. Kalau Tuhan berkata, yang menjadikan langit dan bumi ini berkata, kamu harus bertobat. Siapa mau menolak? Kalau yang menolak, dia sudah menolak menuju ke dalam kerajaan surga. Dia tetap menuju ke dalam neraka. Maka itu, kalau orang tidak mau bertobat, konsekuensinya adalah ada 4 nomor. Kita tidak layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Yang kedua, kita tidak akan menjadi anak-anak Allah. Yang ketiga, kita tidak akan melihat Allah dan kerajaan surga. Yang keempat, masuk dalam penderitaan yang kekal, yakni di dalam neraka yang tidak pernah padam. Oleh karena itu, jangan menyia-nyiakan setiap perintah Tuhan, tetapi menggenapilah, dan setiap manusia harus mengalami pertobatan ini. Oleh karena itu, firman ini menjadi kekuatan buat saudara-saudari, dan jangan menunggu-nunggu waktu. Hidup kita adalah kesempatan untuk bertobat sehingga kita layak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Firman ini menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam hidup saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.